Nggak usah so akrab, aku ceweknya. Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, langsung aja ya, sekarang masuk ke tutorialnya. Kalian buat proyek baru, tambahkan satu video mentahan beat lagu. Setelah itu kalian klik videonya dan geserin menu yang paling bawah, lalu klik ekstrak audio. Kalau lagunya udah ke ekstrak, kalian klik lalu klik GBG potongan. Nah, kalian mulai nandain beatnya itu dimulai dari titik kuning yang pertama, dipasin. Kalau misalnya udah pas dan sejajar, kalian klik tambahkan irama. Terus ke titik kuning yang kedua juga sama, dipasin antara video yang di atasnya. Kalau udah pas baru klik tambahkan irama. Lakuin hal yang sama sampai di titik beat yang terakhir ya guys. Oke, kalau udah selesai kalian nandain beatnya, sekarang kalian klik checklist, terus kalian klik tanda tambah dan tambahkan satu video teks gitu. Lalu untuk video yang di sebelah kiri kalian hapus. Nah, setelah itu kalian kembaliin dulu, terus klik menu format dan ubah menjadi 9:16. Setelah itu kalian klik lagi tanda tambah, lalu klik stok video dan pilih yang warna hitam. Habis itu kalian atur durasinya, pasin di titik kuning yang ke-6 atau durasinya itu 2.0. Oke, setelah itu geserin garis putihnya di awal foto dan klik menu overlay, tambahkan satu foto. Lalu kalian zoom fotonya disesuaikan dengan formatnya. Setelah itu kalian geserin fotonya ke kiri setelah detik 3, dan yang untuk sebelah kanan kalian pasin setelah detik 4. Terus kalian cubit layarnya memanjang pakai 2 jari. Nah, jadi untuk yang di foto terakhir atau di belakang ini kalian pasin di detik 4, tepatnya di 10F. Terus untuk yang di sebelah kiri atau di depan kalian pasin di detik 3 setelah 5F. Jadi kira-kira di sini. Nah, ini nanti bakal pas. Intinya tuh di sebelah kiri itu 2 kali lipat panjangnya dari sebelah kanan. Kemudian kalian klik menu animasi, combo, dan pilih animasi yang nomor 3. Nah, setelah itu pasin garis putihnya di titik kuning yang pertama dan kalian zoom terlebih dahulu foto overlaynya sedikit aja. Nah, kira-kira tuh ukurannya segini. Setelah itu kalian tandain keyframe di titik kuning yang pertama dan di titik kuning yang kedua. Jadi tambah satu keyframe. Terus di titik kuning yang kedua juga ditambah satu keyframe. Setelah itu di setiap belakang kedua keyframe ini ditambah satu keyframe ya. Untuk keyframe yang kedua tambah satu keyframe di belakangnya. Terus kalian geser menu yang paling bawah dan klik menu opasitas dan kurangi menjadi 0. Lalu di belakang keyframe pertama kalian tambah satu keyframe. Terus klik lagi menu opasitas dan kurangi menjadi 0. Oke, setelah itu pasin garis putihnya di tengah-tengah antara kedua keyframe-nya. Terus tambah satu keyframe dan turunin sedikit fotonya ke bawah. Nah, untuk hasil sementaranya nanti tuh bakal jadi kayak gini ya. Nah, oke. Setelah itu kalian salin foto overlaynya. Dan untuk posisinya kalian samain ya kayak yang tadi. Jadi, untuk titik kuning yang kedua kalian pasin ke keyframe yang pertama, yang di depan ya. Nah, ini keyframe yang pertama, jadi kalian pasin di titik kuning yang kedua. Digeserin aja fotonya, terus dipasin. Nah, kalau udah pas antara keyframe dengan titik kuning yang kedua, sekarang untuk keyframe yang ketiga, keempat, dan kelima kalian hapus dengan cara klik ulang tanda keyframe-nya ya. Nah, setelah itu pasin di titik kuning yang ketiga, terus tambah satu keyframe, dan di belakangnya juga tambah satu keyframe. Untuk yang di belakang ini kalian geser menu yang paling bawah dan klik menu opasitas, kurangi menjadi 0. Setelah itu di tengah-tengahnya kalian tandain keyframe lagi,
terus turunin sedikit fotonya ke bawah. Oke, paham ya guys? Aku contohin sekali lagi. Kalian salin foto overlay-nya dan pasin keyframe yang pertama di titik kuning yang ketiga. Keyframe yang pertama itu yang di depan ya guys, bukan yang di belakangnya. Jadi kalian perhatiin aja video ini baik-baik. Nah, jadi dipasin keyframe yang kedua ini dengan titik kuning yang ketiga. Kalau udah pas kayak gini, sekarang kalian hapus untuk keyframe yang ketiga, keempat, dan kelima. Lalu kalian pasin garis putihnya di titik kuning yang keempat, tambah satu keyframe. Terus di belakangnya juga ditambah satu keyframe lagi. Terus geser menu yang paling bawah dan klik menu opasitas, kurangi menjadi 0. Kalau udah di tengah-tengahnya, kalian tambah satu keyframe dan turunin sedikit fotonya ke bawah. Nah, kayak gitu ya guys caranya. Kalian lakuin hal yang sama sampai di titik kuning yang ke-6. Jadi kalian perhatiin aja video ini baik-baik dan jangan di skip biar kalian paham. Oke? Oke, kalau udah semuanya sampai di titik kuning yang ke-6, sekarang geserin garis putihnya di titik kuning yang kedua, lalu kembaliin, terus klik menu efek dan klik efek video, pilih efek dasar dan pilih efek yang cermin. Setelah itu kalian atur durasi efeknya, pasin di titik kuning yang ketiga. Nah, setelah itu kalian klik menu objek, terus terapkan ke semua itu kalian klik. Nah, setelah itu kalian salin, terus letakin di titik kuning ke-4 dan ke-5. Diatur lagi ya durasinya kalau misalnya kurang pas. Oke, ini udah pas. Sekarang lanjut, kalian klik tanda tambah lagi. Terus tambahkan lagi satu foto. Nah, setelah itu diatur durasinya menjadi 1.8s. Kemudian kalian zoom fotonya. Nah, karena foto yang aku pakai ini terlalu ke bawah, jadi aku naikin sedikit dan ini opsional ya guys. Kalau posisi foto kalian udah pas, nggak perlu dinaikin. Nah, setelah itu kalian tandain keyframe di awal foto. Dan ke titik kuning yang kedua kalian tandain keyframe, lalu zoom lagi fotonya dan miringin ke samping kanan menjadi 5 derajat. Lalu ke titik kuning yang ketiga miringin fotonya ke samping kiri menjadi minus 5 derajat. Nah, di titik kuning yang keempat miringin fotonya ke samping kanan menjadi 5 derajat. Usahain ukurannya tuh sama ya, jadi jangan ngezoom, jangan ngecil. Di titik kuning yang kelima miringin lagi ke samping kiri menjadi minus 5 derajat. Dan untuk di akhir foto miringin lagi ke samping kanan ya, menjadi 5 derajat. Oke, kalau udah sekarang kalian geserin garis putihnya di antara titik kuning 2 dan titik kuning 3. Jadi dipasin di tengah-tengahnya. Lalu tambah satu keyframe, terus tarik fotonya ke atas. Nah, setelah itu kalian tambah 2 keyframe di depan dan di belakangnya. Terus untuk yang keyframe tengah dihapus. Nah, lagi di antara titik kuning 3 dan titik kuning 4, pasin di tengah-tengahnya, lalu tambah satu keyframe dan geserin fotonya ke atas. Terus tambah 2 keyframe di depan dan di belakang, untuk keyframe tengah dihapus. Lakuin hal yang sama sampai di foto yang terakhir ya guys.
Oke, kalau udah sekarang kalian klik tanda tambah, terus masuk ke stok video dan pilih lagi yang warna hitam. Setelah itu kalian atur durasinya di titik kuning yang ke-6, durasinya itu 1.9s. Lalu kalian salin aja untuk foto overlaynya ini. Terus geserin, pasin di titik kuning yang pertama, foto ketiga. Nah, pasin di sini. Untuk posisinya tuh sama kayak yang di awal tadi ya. Jadi untuk titik kuning yang pertama ini pasin dengan keyframe yang pertama, tapi yang di depan. Nah, kalau udah pas dan keyframe yang berwarna merah kayak gini. Tuh, ini kan warna merah ya keyframe-nya pas di titik kuning yang pertama. Terus untuk keyframe ketiga kalian hapus, keyframe keempat dan keyframe kelima juga dihapus. Lalu tandain keyframe lagi di titik kuning yang kedua. Terus di belakangnya juga tambah satu keyframe. Setelah itu geserin menu yang paling bawah dan klik opasitas kurangi menjadi 0. Nah, setelah itu tambah satu keyframe di tengah-tengahnya, lalu turunin sedikit fotonya ke bawah. Oke, setelah itu kalian geserin lagi menu yang paling bawah dan klik menu ganti, lalu ganti fotonya. Ini opsional ya guys, kalau kalian gak ganti fotonya juga nggak apa-apa, tapi di sini aku mau ganti aja fotonya. Nah, kalau udah keganti, sekarang kalian salin foto overlaynya. Untuk posisinya itu sama kayak yang sebelumnya ya, yang udah aku contohin. Jadi pasin dulu garis putihnya di titik kuning yang kedua, terus pasin lagi dengan keyframe yang di depannya itu. Nah, sampai berwarna merah ya keyframe yang di depannya itu, atau keyframe yang pertama tadi kita nyebutnya. Nah, kalau udah pas kayak gini, untuk keyframe yang ketiga, keempat, dan kelima kalian hapus. Kalau udah, pasin lagi garis putihnya di titik kuning yang ketiga, tambah satu keyframe dan di belakangnya juga tambah satu keyframe, lalu klik opasitas dan kurangi menjadi 0. Setelah itu tambah satu keyframe di tengah-tengah, lalu turunin sedikit fotonya ke bawah. Karena caranya sama, jadi kalian buat sampai di titik kuning yang ke-6 dan ini udah selesai, udah aku buat semuanya. Terus pasin garis putihnya di titik kuning yang kedua, lalu klik menu efek dan klik efek video. Masih di dasar, terus pilih yang cermin. Lalu atur durasinya, pasin di titik kuning yang ketiga, lalu klik objek dan terapkan ke semua. Terus checklist, lalu salin dan letakkan di titik kuning yang keempat dan kelima. Nah, oke, kalau udah klik lagi tanda tambah, terus tambahkan foto yang terakhir. Kemudian kalian atur durasi fotonya menjadi 2.1s. Lalu kalian zoom sedikit fotonya. Terus kalian tandain keyframe ya di awal foto. Terus ke titik kuning yang kedua kalian tambah satu keyframe, lalu zoom fotonya dan miringin ke kanan menjadi 5 derajat. Ini caranya sama ya kayak foto yang ketiga tadi, jadi cukup tambahin keyframe lalu miringin kanan ataupun kiri di setiap titik kuningnya itu. Nah, kalau udah, sekarang kalian pasin lagi garis putihnya di antara titik kuning 1 dan titik kuning 2. Terus tambah satu keyframe, lalu tarik fotonya ke atas, lalu tambah 2 keyframe di depan dan di belakangnya. Untuk yang keyframe tengah dihapus. Terus pindah ke titik kuning 2 dan 3, tambah satu keyframe, tarik fotonya ke atas, tambah 2 keyframe di depan dan di belakangnya, lalu untuk yang keyframe tengah dihapus. Lakuin hal yang sama sampai di foto yang terakhir. Oke, ini aku udah selesai. Sekarang kalian pindahin lagi garis putihnya di awal foto kedua, lalu klik menu efek dan klik efek video. Pilih di efek dasar dan pilih efek cetakan perak. Setelah itu kalian atur efeknya ini pas muncul di bagian kayak yang di bagian kayak gini. Aku nggak ngerti bahasanya itu apa.
Pokoknya yang mulai efeknya, yang pas mau mulai efeknya itu. Nah kayak gini. Terus diatur ya durasi efeknya, dipasin lagi sampai bentukannya kayak gini. Lalu kalian pasin garis putihnya di awal foto, maksudnya di titik kuning yang pertama. Terus pilih efek retro dan pilih yang cahaya retro. Karena di sini mau buat jedak-jeduk yang coloring gitu ya. Terus diatur durasinya sampai di akhir foto. Lalu klik sesuaikan. Untuk filternya dikurangi menjadi 10. Dan untuk intensitasnya kalian naikin menjadi 25, atau kalau kalian mau tambahin juga nggak apa-apa ya. Untuk rentangnya kalian buat jadi 40, dan ini tuh tergantung pencahayaan foto ya. Jadi kalian sesuaiin aja dengan pencahayaan foto kalian. Kalau udah klik kalau udah klik objek dan terapkan ke semua. Oke, masih di titik kuning yang pertama, kalian kembaliin dulu. Terus klik overlay, masuk di stock video dan pilih lagi yang background warna hitam. Setelah itu kalian zoom, lalu kalian klik gabungkan dan kurangi opasitasnya menjadi 55. Kembali lagi, ini tergantung foto kalian ya. Terus di fullin sampai di akhir foto. Setelah itu kalian bagi di setiap titik kuning yang ada di lagunya itu. Jadi overlay yang warna hitam ini kalian bagi ya. Nah kalau udah semua kalian bagi atau dipotong, sekarang masuk lagi di overlay yang pertama. Terus klik animasi masuk dan terapkan yang pudar masuk. Untuk durasinya ini opsional, kalian bisa kurangi atau di fullin juga nggak apa-apa karena nggak ngaruh. Nah kalian terapkan efek ini untuk ke semua overlay yang warna hitam. Setelah itu masuk ke step yang terakhir, kalian klik transisi atau yang kotak warna putih itu. Terus pilih kamera dan klik yang tarik masuk. Untuk durasinya di sini dikurangi aja ya menjadi 0,9 dan klik terapkan ke semua. Nah kalau udah, kalian klik lagi transisi di foto yang kedua. Terus kalian hilangin ya efeknya dengan klik yang tanda lingkaran itu. Nah ini udah selesai, kalian bisa langsung ekspor aja ke galeri.